Caboan Ape. Pak, hari ini Papa sampai rumah udah malam banget. Papa pasti capek ya? Ya lumayan sih. Tadi waktu ban kempes di tengah jalan, untung ada teman Papa yang ikut pulang bersama. Jadi dia banyak bantu Papa untuk ganti ban yang kempes dengan ban serep. Sebenarnya pagi hari waktu mau pergi ke kantor, teman Papa bilang bahwa ban mobil terlihat agak kempes. Tapi Papa lihat ban terlihat baik-baik aja. Jadi Papa langsung pergi. Lalu malamnya dalam perjalanan pulang, di tengah jalan tiba-tiba ban betul-betul kempes sampai harus berhenti dan ganti ban. Berarti sebenarnya ban sudah bocor sejak tadi pagi ya, Pak? Tapi bocor pelan-pelan alias bocor halus. Iya, masalah bocor halus ini memang merepotkan. Sesuatu terjadi tapi kita tidak tahu. Angin keluar pelan-pelan. Setelah lama, kita baru sadar waktu angin dalam ban sudah habis. Perjalanan jadi terganggu. Perlu waktu untuk berhenti dan ganti ban. Besoknya, ban yang kempes harus dibawa ke tukang ban untuk dicari penyebab bocor halusnya dan diperbaiki. Pak, kalau kita renungkan, sebenarnya bukan cuma ban loh yang bisa bocor halus. Hidup kita juga bisa bocor halus dan kempes di tengah jalan. Maksudnya gimana, Mah? Sama halnya dengan apa yang terjadi pada ban yang kempes pelan-pelan atau bocor halus, sesuatu juga terjadi pada kita, tapi kita tidak menyadarinya. Energi kita, semangat kita, dan rasa optimis kita kempes pelan-pelan. Tiba-tiba kita sadar kita sudah berada dalam keadaan putus asa, tertekan bahkan depresi. Oh, itu maksudnya. Apa yang Mama bilang itu betul. Papa jadi ingat cerita tentang seseorang yang menulis banyak lagu tentang Tuhan selama puluhan tahun. Tiba-tiba mengumumkan di media sosial bahwa dia tidak percaya Tuhan lagi. Papa percaya apa yang terjadi dengan orang itu prosesnya tidak terjadi dalam satu malam. Orang itu mengalami bocor halus pada rasa percayanya pada Tuhan untuk suatu kurun waktu yang lama. Sampai suatu hari, dia menyadari rasa percayanya pada Tuhan sudah tidak ada lagi. Lalu, mengumumkan di media sosial bahwa dia kehilangan imannya pada Tuhan. Bocor halus bisa terjadi pada banyak aspek bidang hidup kita. Beberapa waktu lalu, ada seorang teman lama yang tiba-tiba mengirim video-video dengan tema pornografi. Mama agak kaget karena seingat Mama, teman Mama ini dulu bukan orang yang seperti itu. Waktu Mama tanya mengapa dia menjadi seperti sekarang, dia menjawab bahwa teman-teman di grup media sosialnya sering mengirim video-video sejenis itu. Apa yang dia lihat di media sosial membuatnya mengalami bocor halus yang membuatnya menurunkan standar moralnya tanpa dia sadari. Jika dia tidak cepat menangani kebocorannya, tidak akan heran jika suatu hari dia menjadi seperti apa yang sering dia tonton. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lihat dan apa yang masuk dalam pikiran kita untuk direnungkan. Jika kita merenungkan pikiran-pikiran yang salah, kita akan mengalami bocor halus di area tertentu. Lalu tanpa kita sadar, kita sudah jatuh dalam rasa depresi, kecewa, takut, putus asa yang membuat kita berubah menjadi orang yang penuh kemarahan, hidup dengan standar moral yang rendah, penuh rasa takut dan lainnya. Itu betul, Ma. Kita harus berhati-hati dengan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Hati-hati dengan apa yang kita renungkan. Kita harus merenungkan hal-hal positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang baik dan benar. Dengan menjaga apa yang kita renungkan,
kita akan terhindar dari bocor halus yang berpotensi mengganggu perjalanan hidup kita untuk mencapai tujuan akhir yang baik. Jika kerusakan sudah terlanjur terjadi dalam hidup kita perlu berhenti dan memeriksa di area mana kita mengalami kebocoran. Perbaiki apa yang salah, kembali hidup benar, dan kita maju lagi dalam hidup. Itu betul, Pak. Mama setuju. Hati-hati dengan bocor halus dalam hidup. Sesuatu terjadi, tidak kita sadari, membuat bocor energi, semangat dan rasa optimis, dan perjalanan hidup kita terhenti. Jaga pikiran kita dengan baik. Pilih apa yang akan kita renungkan. Renungan yang baik dan membangun, menjaga hidup kita dari bocor halus. Jaga pikiran kita dengan baik. Pilih apa yang akan kita renungkan. Renungan yang baik dan membangun, menjaga hidup kita dari bocor halus.